Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok. Oke, nah video kali ini masih pembahasan mengenai soal-soal KSN ataupun OSN untuk bidang ekonomi yang saya ambil dari soal KSN tingkat kota tahun 2018 sampai tahun 2020 ya, untuk materi pasar dan sistem ekonomi. Nah, ini lanjutan dari video saya sebelumnya ya. Jadi buat teman-teman yang masih pertama sekali menonton video saya atau melihat channel saya, boleh dikepoin di channel YouTube saya. Di situ banyak sekali pembahasan soal-soal KSN, kemudian soal-soal UTBK, juga materi akuntansi dan ekonomi ya. Setelah itu kalian subscribe, oke? Nah, kita akan langsung lanjut saja ya untuk materi pasar dan sistem ekonomi untuk soal KSN Kota tahun 2018 sampai tahun 2020 ya. Jadi nggak banyak soal yang keluar mengenai pasar dan sistem ekonomi ya, tapi keluar satu soal kan gitu dia, minimal satu soal keluar. Oke? Nah, mari kita lihat. Nah, soal yang pertama adalah soal KSN tingkat kota tahun 2018. Oke? Nah, in which economic system would it be the Asian to start a business? Nah, jadi kalau kamu nggak ngerti bahasa Inggris sebenarnya gampang ya, nggak gampang-gampang kali sih, tapi bisa lah kita memaknainya. Jadi dikatakan, nah, sistem ekonomi, start to business, sistem ekonomi untuk memulai bisnis. Nah, kira-kira yang mana sistem ekonomi untuk memulai bisnis yang baik? Nah, gitu kira-kira soalnya, kan gitu dia. Nah, ini saya Google Translate kan ya cuy. Oke, nah dalam sistem ekonomi, manakah yang paling mudah untuk memulai bisnis? Oke geng, seperti pesan saya sebelumnya, maka kamu harus benar-benar menguasai bahasa Inggris, terkhusus untuk bahasa Inggris di bidang ekonomi cuy. Ya. Nah, belajarlah sekarang. Jangan jadi itu penghalang kita untuk meraih prestasi kita nanti di KSN tahun 2022 ini ya. Sekarang namanya OSN ya. Kalau tidak salah nanti, kalau memang masih berjalan sesuai dengan rencana, akan diadakan KSN Kota di bulan Mei ya, setelah Lebaran. Oke? Nah, kita lanjut ke soal ini tadi cuy. Jadi sistem ekonomi itu ada 5 ya. Ada 5 yang saya tahu gitu ya. Oke, yang pertama sistem ekonomi tradisional, di mana masih bersifat tradisi ya, atau masih bersifat kedaerahan, di mana masih berlaku sistem barter. Kemudian biasanya kalau sistem ekonomi tradisional ini mereka memproduksi hanya untuk konsumsi mereka sendiri gitu, bukan untuk diperdagangkan, kan itu dia. Kemudian yang kedua sistem ekonomi pemerintah, di mana sistem ekonomi pemerintah ini seluruh kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu dikendalikan atau dikelola oleh pemerintah. Nah, sistem ekonomi pemerintah ini sama dengan sistem ekonomi komando, terpimpin, terpusat, itu sama artinya. Ya, itu pemerintah. Kemudian sistem ekonomi pasar. Nah, pasar ini kebalikan pemerintah cuy. Artinya seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Jadi hak-hak individu diakui cuy. Individu bebas melakukan kegiatan ekonomi, bebas menguasai pasar gitu dia. Ya. Makanya terjadi persaingan hebat di sini, sistem ekonomi pasar ini. Jadi seluruh harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, ada sistem ekonomi campuran. Artinya terdapat kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta atau pemerintah dengan pasar. Nah, ya, jadi terjadi yang namanya kerjasama di situ. Jadi ada dua yang mengatur. Nah, ada dua yang menjalankannya. Oke, kemudian yang terakhir, sistem ekonomi syariah. Nah, di mana sistem ekonomi ini menganut syariat Islam cuy. Nah, oke. Sekarang yang mana yang paling mudah untuk memulai bisnis? Ya yang bebas dong, ya kan? Ingat, bisnisnya kan profit oriented, oke? Nah, mari kita lihat cuy. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar, ya kan? Yang pertama, setiap orang bebas memiliki barang termasuk modal. Yang kedua, setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Yang ketiga, aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba maksimal. Nah, profit oriented cuy. Kemudian pemerintah tidak langsung ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Ya kan? Kemudian persaingannya sangat bebas. Makanya dalam sistem ekonomi pasar cuy, produsen-produsen yang kreatif, yang memiliki kreativitas, itu yang akan bertahan. Sehingga yang tidak kreatif itu akan tersisih nanti. Tersingkirkan dia. Kemudian di dalam sistem ekonomi pasar juga, modal itu sangat diperlukan cuy. Modal itu sangat berperan penting cuy. Iya, karena mau mulai bisnis butuh modal cuy. Jadi nggak ada lagi modal kecil untung besar. No, modalnya besar kalau mau untung besar cuy. Nah, itu dia. Maka jawabannya ini adalah D, market, sistem ekonomi pasar cuy. Wow, mudah banget ya kan? Mari kita lanjut. Iklan geng. Oke. Nah, soal yang berikutnya masih dari KSN tingkat kota tahun 2018, soal nomor 13.
Berdasarkan ciri-ciri tersebut yang termasuk ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah nomor, wow, mudah banget ya kan. Nah, pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Sehingga si penjual bersifat price taker. Artinya si penjual tidak dapat menentukan harga. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Ya kan? Kemudian yang kedua, barangnya homogen cuy. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, mudah keluar masuk pasar. Kemudian yang berikutnya, kegiatan pasar berdasarkan mekanisme pasar. Kemudian yang selanjutnya, penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan sempurna atau pengetahuan yang sama tentang kondisi pasar cuy. Itulah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Mari kita lihat. Yang pertama, terdapat banyak pembeli dan penjual. Yes, ini adalah pasar persaingan sempurna. Yang nomor dua, barang yang dijual bersifat diferensiasi. No. Kalau dia diferensiasi itu pasar monopolistik. Ya kan? Seperti Hypermart, Indomaret, kemudian Alfamart, ya kan? Nah, itu dia cuy. Kemudian pasar dikuasai oleh beberapa penjual. No. Kalau beberapa penjual dia oligopoli cuy. Kurva permintaan berbentuk horizontal. Mari kita lihat. Nah, kurva permintaan dalam pasar persaingan sempurna, itu selalu berbentuk horizontal. Nah, karena dalam jangka pendek si produsen bisa memperoleh laba ataupun rugi. Nah, tetapi dalam jangka panjang dia akan memperoleh yang namanya laba normal. Nah, di mana permintaan sama dengan marginal revenue sama dengan average revenue. Nah, itu dia. Berarti nomor 4 betul, ya kan? Kemudian nomor 5, terdapat kebebasan keluar masuk pasar. Yes, that's right. Itu dia. Maka jawabannya adalah 1, 4, dan 5. C. Wow, mudah banget. Subscribe, geng. Kita lanjut. Nah, bahasa Inggris lagi, geng. Udah saya katakan ya kan. Kuasailah bahasa Inggris, geng. Terutama bahasa Inggris yang bersifat ekonomi. Artinya yang di bidang bahasa Inggris ekonomi. Nah, jangan sampai jadi ini masalah kita nanti untuk menjawab soal-soal KSN di tahun 2022 ini, geng. Ya kan? Nah, walaupun soalnya sebenarnya gampang. Lihat ini. Why does even a free market economy need some government intervention? Free market economy, ya kan? Artinya pasar bebas. Kenapa di pasar bebas sekalipun itu membutuhkan intervensi pemerintah? Kan itu dia. Gampang cuy. Artinya dari semua sistem ekonomi yang ada itu tidak ada yang benar-benar efektif dan efisien cuy. Nah itu makanya pemerintah turut campur tangan walaupun tidak secara langsung. Nah itu dia. Ya kan? Mengapa terjadi kepada dirimu, ya kan? Oke. Nah, mengapa? Karena yang pertama, informasi yang dibutuhkan konsumen dan supplier tidaklah selalu tersedia. Yang kedua, kompetisi juga tidaklah selalu efektif. Persaingan yang tidak sehat seperti adanya monopoli akan sangat mengganggu keseimbangan pasar. Iya, di pasar bebas lebih cenderung terjadi monopoli, geng. Kemudian, lahirnya dampak buruk industri seperti isu lingkungan. Dan yang terakhir, kebutuhan masyarakat yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Makanya jawabannya ini adalah kenapa pemerintah butuh intervensi. Karena pemerintah itu juga butuh memikirkan kesejahteraan masyarakatnya. Terutama akan produk yang tersedia. Makanya jawabannya adalah B, yaitu menyediakan hal-hal yang tidak dapat disediakan oleh pasar cuy. Jawabannya B. Wow, mudah banget, ya kan? Oke, mari kita lanjut. Nah, yang berikutnya masih dari soal KSN tingkat kota tahun 2019. Bahasa Inggris lagi, geng. Tolong, geng. Belajar bahasa Inggris, geng. Ya kan? Belajar bahasa Inggris, geng. Belum terlambat, geng. Kalau saya udah hampir terlambat, geng. Oke. Nah, lihat. Pemerintah menetapkan kuota atau batasan dan cetakan serta mendistribusikan poster untuk menginspirasi pekerja meningkatkan produktivitas mereka. Di tipe ekonomi seperti apa ini akan terjadi? Udah jelas-jelas di sini a government set. Pemerintah menetapkan. Wow, mudah banget, ya kan? Udah dapat cuy. Sistem ekonomi pemerintah itu sama dengan sistem ekonomi komando, terpimpin, terpusat, itu sama cuy. Seluruh kegiatan ekonomi diatur atau dikendalikan oleh oleh pemerintah. Nah, ini dia ciri-cirinya. Yang pertama adalah
Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah. Kemudian hak milik, ini hak ya bukan hal. Hak milik perorangan tidak diakui. Kemudian tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Dan yang terakhir, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Itulah dia ciri-ciri sistem ekonomi komando terpimpin terpusat ataupun pemerintah. Jelas ya, a government set katanya. Udah dapat jawabannya, ya kan? Mudah banget, ya kan? Oke, mari kita lanjut. Oke, geng, masih soal 2019 KSN tingkat kota. Nah, ini bahasa Inggris lagi, geng. Aduh, bahasa Inggris. Aduh. Ngeri, geng, sekarang, geng. Makanya kamu harus benar-benar belajar bahasa Inggris, geng. Gak ada cerita, walaupun kamu orang Indonesia harus belajar bahasa Inggris. Wajib. Nah, bukan berarti kita nggak cinta Indonesia. Cinta, geng. Darah ini dari Indonesia, geng. Tapi kita harus kuasai semua, geng, kalau bila perlu, geng. Nah, how do industries under monopolistic competition resemble tools in pure competition? Nah, saya aja masih mau belajar bahasa Inggris ini. Nah, bagaimana industri dalam pasar persaingan monopolistik menyerupai industri dalam pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan murni? Nah, gampang cuy. Ya kan? Menyerupai, bagaimana katanya monopolistik bisa menyerupai pasar persaingan sempurna atau persaingan murni. Nah, kesamaan mereka itu adalah sama-sama memiliki produsen yang banyak. Cuman di dalam monopolistik produsennya tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Nah, itu aja kan dikatakan menyerupai, bukan sama, menyerupai cuy. Nah, itu ya cuy. Mari kita lihat. Nah, pasar persaingan sempurna banyak penjual dan pembeli. Produsen bersifat price taker, ya kan? Barangnya homogen, ya kan? Kemudian mudah keluar masuk pasar. Kegiatannya berdasarkan mekanisme pasar. Kemudian penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan sempurna tentang pasar. Sementara kalau monopolistik cuy, ciri-cirinya adalah terdapat banyak produsen atau penjual namun tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Kemudian barangnya terdiferensiasi atau berbeda corak dalam arti memiliki merek, mutu, model, teknologi, dan lain-lain. Nah, jadi kesamaan mereka ini adalah di kedua struktur pasar hambatan masuk ke pasar lemah atau hampir tidak ada cuy. Jawabannya adalah D. Wow, mudah banget. Nah, itu dia cuy. Oke, lanjut ya geng. Mari kita lanjut. Nah, soal KSN tahun 2020. Jadi untuk tahun 2020 saya sudah lihat cuma satu soal keluar tentang sistem ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi syariah, geng. Nah, ini gampang, geng. Kalau berbicara masalah sistem ekonomi syariah, ingat, syariah berarti berdasarkan syariat-syariat Islam. Nah, di dalam syariat Islam itu tidak dibenarkan yang namanya mencari keuntungan dari orang lain, maksudnya merugikan orang lain. Nah, kita cari keuntungan tapi merugikan orang lain, tidak. Jadi bukan profit oriented, tidak cuy. Ingat aja, ajaran-ajaran Islam itu yang baik-baik. Nah, itu aja kata kuncinya. Walaupun misalkan teman-teman bukan agama Islam misalkan. Nah, nggak tahu misalkan. Tapi gampang cuy. Maka gampang cuy mencari jawabannya. Cari aja yang baik-baik cuy. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, yang pertama, kewajiban zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas. Yes, geng. Artinya produsen kalau sudah memperoleh laba itu, memperoleh keuntungan, nah, ya kasihlah kewajibanmu. Kasihlah zakatmu. Nah, itu dia cuy. Kemudian pembagian keuntungan usaha berdasarkan misalkan perhitungan jasa bunga modal. Bukan cuy. Ya tidak, mereka bukan profit oriented. Nah kan? Kemudian pelarangan kegiatan yang bersifat maisir. Maisir ini iya artinya ada hal-hal yang dilarang yang tidak boleh dilakukan oleh produsen di dalam sesuai dengan syariat Islam. Nah, iya nomor 3 ya cuy. Ya kan? 1-3 cuy. Ya kan? Melakukan kegiatan yang dalam bentuk eksploitasi. Sangat dilarang ini cuy. Ini nggak boleh eksploitasi, ini sangat berbahaya. Itu tidak menyangkut lagi namanya syariat Islam. Berarti yang 4 tidak cuy. Jahat itu eksploitasi. Sumber daya yang tidak boleh digunakan, iya cuy. Nggak boleh menggunakan sumber daya mubazir cuy. Nggak boleh. Ya, sayang, kasihan terbuang-buang sia-sia. Itu namanya mubazir, ya kan? Maka jawabannya adalah 1, 3, dan 5 cuy. Jawabannya C. Wow, mudah banget, ya kan? Nah, itu dia cuy. Oke, jangan lupa di-subscribe. Oke, geng. Thank you. Sudah selesai untuk materi pasar dan sistem ekonomi. Nah, jadi ditunggu video-video selanjutnya untuk pembahasan soal-soal KSN ya. Like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih semuanya. 3, 2, 1, go. Close the door. Bye-bye.